Ya. Selamat pagi para sahabat ALSI. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Salam Pagi sehat dari salam sehat selalu. Edi. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, senang sekali bertemu walaupun melalui Zoom webinar dari ALSI Bandung. ALSI ini secara periodik mengadakan webinar awam dengan topik-topik yang menarik dan bermanfaat. Bukan hanya untuk ODD, tapi juga untuk keluarga, juga untuk kita semua. Ya. Nah, pada hari ini, di dalam rangka World Alzheimer Month, dengan tema Never Too Early, Never Too Late. Dementia Risk Reduction. Bagaimana mencegah demensia dari sekarang? Nah, ALSI Bandung pada hari ini bekerja sama dengan PT SI sebagai sponsor akan menghadirkan dua pembicara pakar. Yang pertama yaitu Dr. Novelin, spesialis syaraf, topik. Ya, Dr. Novelin, apa kabar? Nah, topiknya adalah deteksi dini demensia. Nanti pakar yang kedua adalah Dr. Alvin Wiharja, spesialis kedokteran olahraga dan master manajemen rumah sakit. Topiknya adalah bagaimana mengurangi risiko demensia dengan olahraga. Nah, para sahabat ALSI, senang sekali kita bisa bertemu dengan kedua pembicara yang pakar. Ya, mari untuk mempersingkat waktu kita lihat rundown hari ini. Bisa tolong Bu Febi? Bu Febi bisa tolong tampilkan rundown-nya. Ya. Nah, yang pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Korwil ALSI Bandung kepada Dr. Yustiani Dikot, spesialis saraf konsultan. Kami persilakan. Dr. Yus. Ya, terima kasih Bu Lucy atas pembukaannya. Selamat pagi para sahabat ALSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada bulan ini kita memasuki bulan Alzheimer. Itu dirayakan di seluruh dunia ya. Dengan harapan bahwa semua masyarakat itu sadar mengenai adanya yang makin lama makin bertambah. Kenapa demikian? Karena usia harapan hidup makin meningkat, lanjut akan makin bertambah. Nah, memang paling banyak menyerang usia lanjut ya. Dan 60%-nya adalah demensia Alzheimer. Demensia itu bermacam-macam, ada yang vaskuler karena penyakit-penyakit di pembuluh darah otak, ada yang frontotemporal, ada yang karena Parkinson dan lainnya. Tapi paling banyak adalah demensia Alzheimer. Dari penelitiannya ditemukan bahwa saat ini setiap 3 detik terdiagnosa satu pasien dengan demensia. Nah, hanya kenapa demensia ini sulit ditanggulangi sehingga baru pada stadium lanjut pasien datang berobat misalnya, atau pertama karena di kita tuh ada stigma ya bahwa demensia, apa yang bahasa Indonesia pikun, itu adalah suatu kondisi biasa pada orang usia lanjut. Nah, itu yang harus kita lawan ya. Jadi bahwa demensia itu bukan satu proses normal dalam penuaan.
Sehingga di sini kita memperkenalkan apa saja gejala-gejala demensia. Jadi kalau ada gejala ini, keluarga mungkin harap segera mencari penyebabnya apa. Apakah ini demensia, atau hanya karena depresi, atau karena penyakit lain. Jadi bawalah mungkin ke fasilitas kesehatan. Nah, itu yang kita harapkan. Dan selain itu, karena gejala-gejalanya tadi, demensia ini mempunyai berbagai gejala penyakit, terutama gangguan dalam fungsi kognitif, dalam fungsi berpikir. Jadi ada gangguan memori, gangguan melakukan pekerjaan, dan selanjutnya. Dan ada juga perubahan perilaku, ya. Jadi menjadi lebih tidak sabar, kemudian Alah, karena banyak lupanya jangan juga 20 jadi jelema. salah salah apa banyak gangguan persepsi, kemudian bisa timbul halusinasi, sehingga ini akan menyulitkan sekali bagi pasien dan keluarganya, ya. Dan di sini keluarga tuh kita bisa anggap juga sebagai pasien nantinya, ya, karena dia harus menanggulangi semua. Nah, karena itu Yayasan Alzheimer Indonesia itu bertujuan pertama untuk membantu keluarga dengan demensia. Satu, membantu mengenalkan gejala demensia. Kedua, membantu para keluarga atau caregiver untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan yang akan muncul akibat gejala demensia ini. Dan tentu saja eh, gejala ini akan sangat menimbulkan penurunan kualitas hidup baik bagi pasien maupun keluarga dan akhirnya masyarakat. Oleh karena itu kita harapkan semua kita waspada terhadap gejala awal demensia dan tentu saja mengenal faktor risikonya kenapa sampai terjadi demensia. Maka itulah yang menjadi topik pada bulan Alzheimer kita ini. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin di sini Dr. Novlin akan menyampaikan bagaimana mendeteksi awal gejala demensia sehingga bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ada Dr. Alvin yang akan menyebutkan mengemukakan olahraga sebagai salah satu pencegahan daripada demensia, ya. Karena sebagai faktor risiko itu ada 12 faktor risiko demensia yang sudah kita sampaikan pada webinar sebelumnya. Di antaranya adalah kurang aktivitas fisik, ya. Selain mungkin juga ada faktor keturunan sedikit, penyakit pembuluh darah otak, kemudian juga gejala lain misalnya cedera kepala itu juga bisa memicu lebih cepat, ya. Mungkin pada kesempatan ini Dr. Novelin akan menyampaikannya. Demikian mungkin dari saya, Ibu Lucy. Selamat mengikuti seminar ini dan semoga mendapat manfaat dari pemaparan-pemaparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Yustiani. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi 1, 2. Nanti setelah materi 1 kedua kita akan melihat juga beberapa video, putaran video tentang tentang Alzheimer, ya. Kemudian foto bersama, baru kemudian ada tanya jawab, ya. Silakan Bapak Ibu pada waktu mendengarkan paparan dari kedua pembicara bisa mencatat apa yang akan ditanyakan. Nanti pertanyaannya bisa raise hand langsung, bisa juga menuliskan pada kolom chat, ya. Mari para sahabat Alsi, kita masuk ke dalam sesi pertama. Dr. Novelin Sagita, spesialis syaraf dengan topik deteksi dini demensia. Silakan Dr. Novelin. Baik, terima kasih Dokter Lucy. Izin share screen dulu ya, mungkin Bapak Ibu. Enggak. Apakah sudah terlihat? Sudah dong. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok iseng amat ya, Alzi Bandung ini kok bikin acara di hari Kamis, mungkin begitu ya. Jarang-jarang ada orang bikin seminar di hari Kamis.
Tapi sebetulnya hari ini di 21 September adalah bertepatan dengan World Alzheimer Day. Karena itulah hari ini kita mengadakan acara seminar awam ini. Dan pada pagi ini saya diminta untuk membawakan topik yang berjudul Deteksi Dini Demensia. Nama saya Novelin Sagita, saya di KSM Neurologi di Rumah Sakit Immanuel. Kita mulai saja topik hari ini tentang demensia. Apa sih yang penting kita ketahui tentang demensia ini? Mengapa kita perlu waspada tentang demensia? Apa itu demensia? Sama nggak sih dengan Alzheimer seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Yustiani? Faktor risikonya apa saja? Bagaimana sih cara mendeteksi dini gejala dan tanda demensia? Itu yang menjadi tema besar dari Alzheimer Indonesia di tahun ini. Bagaimana cara mendeteksi dini demensia? Dan apakah demensia bisa disembuhkan? Bagaimana cara mencegahnya kira-kira? Itu yang akan kita bahas sekilas di pagi hari ini. Kita masuk yang pertama. Mengapa kita harus waspada demensia? Sebetulnya orang yang terkena demensia itu banyak. Tapi ternyata kalau kita bertemu dengan kerabat, saudara, teman, 2 dari 3 orang kalau kita tanya, tahu nggak sih demensia itu apa? Kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang bilang pikun itu biasa udah tua. Biasalah pikun makan memang umurnya sudah lanjut. Padahal mungkin tadi ada yang sudah ikut dari awal, sudah melihat videonya, pikun itu bukan sesuatu hal yang wajar. Kita tidak boleh maklum dengan yang namanya pikun atau demensia. Ya. Dan sebetulnya jumlah orang demensia itu bisa mencapai jutaan, miliaran di seluruh dunia, dan diperkirakan di 2050 itu 68%-nya itu akan berada di negara berpenghasilan low middle income countries termasuk di Indonesia. Setiap 3 detik ada 1 orang di dunia yang terkena demensia. Kebayang? Sambil saya ngomong begini saja mungkin sudah ada 2 atau 3 orang yang terkena demensia nih. Dalam 3 detik soalnya ada 1. Jadi sebetulnya jumlah orang yang terkena demensia itu banyak. Cuma kita nggak ngeh kalau orang tersebut, ternyata dia demensia. Ya, karena jumlahnya sebetulnya banyak. Apa sih demensia itu? Sebetulnya secara sederhana, demensia adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan dari yang sebelumnya baik dalam kemampuan fungsi kognisi seseorang. Apa itu fungsi kognisi? Kemampuan seseorang dalam berbahasa, contohnya. Memori daya ingat, visuospasial, pengenalan ruang, emosi, fungsi eksekutif. Apa itu fungsi eksekutif? Fungsi eksekutif itu contohnya kemampuan dalam membuat keputusan, planning, perencanaan, ya. Kemudian abstraksi. Jadi memang ini adalah fungsi-fungsi luhur manusia. Dan penurunan ini biasanya lebih dari 1. Minimal ada 2 aspek yang terkena. Bisa daya ingat dengan kemampuan bahasanya yang terganggu, daya ingat dengan gangguan emosi, misalkan daya ingat dengan fungsi eksekutif, dan berbagai kombinasi lainnya. Dari 2 yang terganggu ini cukup berat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang. Sehingga dia tidak bisa mandiri lagi. Mungkin makan minumnya harus dibantu, BAB-BAK-nya harus dibantu, pilih baju pun nggak bisa. Segala sesuatu harus bergantung kepada orang lain, entah itu keluarganya atau pengasuhnya dan sebagainya. Tapi sebelumnya dia bisa. Ya. Itulah kondisi yang kita definisikan sebagai demensia. Demensia itu sama nggak sih dengan Alzheimer? Kita itu sering bilang demensia itu kalau di bahasa Indonesia kan pikun. Sama nggak sih demensia, pikun, Alzheimer? Sebetulnya kalau kita ibaratkan, demensia itu ibarat sebuah payung besar yang menjelaskan berbagai macam gejala yang tadi sudah disebutkan, gangguan fungsi kognisi. Di dalam payung itu, di bawah payung itu, ada berbagai macam tipe. Gambarannya seperti demikian. Tipe yang paling sering ditemukan memang Alzheimer. 50-75%.
Yang berikutnya ada demensia vaskular, 20-30%. Baru tipe-tipe lainnya yang lebih jarang ditemukan. Contoh demensia Lewy body, demensia frontotemporal misalkan. Jadi kalau dibilang demensia sama dengan Alzheimer, kurang tepat sedikit. Tapi Alzheimer adalah bagian dari demensia. Kalau orang dibilang demensia atau pikun, belum tentu Alzheimer. Bisa saja dia tipe yang lain. Bisa saja tipenya campuran. Ada juga orang yang tipenya campuran Alzheimer dengan vaskular dan sebagainya. Jadi memang bisa ada berbagai macam tipenya. Siapa saja sih yang bisa terkena? Sebetulnya secara statistik semakin bertambah umur seseorang, 60 tahun ke atas, resiko seseorang terkena demensia atau pikun itu semakin tinggi. Kita bisa bedakan di atas 60 tahun dan di bawah 60 tahun. Kalau di atas 60 tahun, kalau kita bagi secara kasar, kira-kira yang paling sering tipe yang ditemukan 54% demensia Alzheimer. Demensia vaskular kira-kira 16%, tipe-tipe lainnya kalau di jumlah-jumlah ada 30%. Gambarannya kurang lebih demikian. Tapi bukan berarti di bawah 60 tahun tidak bisa pikun. Bukan berarti, saya mah baru umur 40. Saya nggak perlu tahu tentang demensia. Jangan salah. Saat ini sudah mulai banyak orang di bawah 60 tahun yang mulai terkena demensia. Kita bilang yang onset demensia, demensia usia muda. Termasuk di sini persentasenya tetap Alzheimer yang paling banyak ditemukan 34%, kemudian tetap vaskular juga sering. Banyak mulai sekarang orang terkena stroke katakanlah di usia 40 tahun, 50 tahun, mungkin kerabat dari Bapak Ibu atau mungkin di sini ada yang tenaga kesehatan punya pasien umur 50, 40 sudah kena stroke, itu kemungkinan demensianya tinggi sekali. Ya. Kemudian ada juga demensia tipe-tipe lain seperti tadi Lewy body, Huntington's, frontotemporal, dan tipe-tipe lain itu banyak di usia muda. Nah, 4 tipe yang tadi ada di bawah payung, kalau kita jabarkan tipe-tipe demensia, apa sih yang membedakan? Ciri-ciri khasnya kira-kira seperti apa? Gimana sih cara kita bedakan secara kasar? Kalau demensia tipe Alzheimer, dia ciri khasnya gangguannya adalah memori jangka pendek. Seringkali kenapa orang bisa nggak ngeh kalau keluarganya kena demensia? Memori jangka panjangnya baik. Dia mungkin masih ingat saya dulu kecil sekolah di SD negeri anu. Rumah saya di ini waktu di desa di kampung dulu. Tapi kalau kita tanya, Eyang tadi pagi makan apa? Lupa. Dia sudah tidak bisa menyebutkan tadi pagi dia makan lauknya apa tuh sudah tidak ingat. Kenapa? Karena ciri khasnya yang terganggu adalah memori jangka pendek. Seringkali kalau pasien-pasien kami di Poli didiagnosis Alzheimer itu keluarganya setengah menolak, menyangkal, enggak, keluarga saya masih bagus kok daya ingatnya, dia ingat kok semua masa lalunya bagus. Karena bukan itu yang kita lihat. Memori jangka barunya, memori jangka pendeknya yang terganggu. Onsetnya itu terjadinya perlahan-lahan dan makin lama makin berat. Kadang-kadang kalau anaknya ditanya, ada satu ibu diantar 3 anak. Anak satu bilang mulai berapa lama nih ibunya mulai terganggu daya ingat. Anak yang satu bilang kayaknya mulai 1 tahun dok. Anak yang kedua bilang, enggak kayaknya 3 tahun udah mulai. Anak yang ketiga bilang kayaknya mah mulai 4 tahun. Beda-beda semua ceritanya. Bukan mereka bohong, tapi karena onsetnya makin lama makin berat, perlahan-lahan kita nggak sadar kapan terjadinya, mulainya kapan nggak tahu. Ya. Berbeda dengan vaskular atau kita sering ketemu pada pasien-pasien pasca stroke. Yang terganggu terutama di sini seringkali bukan memori daya ingat, tapi fungsi eksekutif. Seperti tadi yang saya jelaskan, fungsi eksekutif adalah bagian dari fungsi luhur manusia yang berfungsi pengambilan keputusan, perencanaan, planning, abstraksi. Ini yang terganggu. Orang habis kena stroke jadi sulit mengambil keputusan dan tidak bisa merencanakan sesuatu dengan baik. Onsetnya biasanya mendadak.
Kalau keluarga ditanya, mulai kapan ini si bapak kok jadi daya ingatnya terganggu, nggak inget, anak istri lupa semua. Keluarganya bisa dengan jelas seragam semua ngomong, tadi pagi dok jam 9, teng, langsung lagi makan tiba-tiba dia lupa semua. Karena apa? Karena dia mendadak. Kadang-kadang progresivitasnya kita bilang seperti fenomena anak tangga. Kenapa demikian? Begitu dia kena stroke sekali, daya ingatnya rusak. Mungkin dia dikasih obat, ada sedikit perbaikan, ikut terapi dan sebagainya, ada pemulihan, dia kontrol rutin, faktor risikonya perbaikan. Lalu dia mulai bandel, obatnya nggak diminum, makannya amburadul, kena stroke lagi, daya ingatnya turun lagi. Dan begitu berkali-kali sehingga ibarat anak tangga setiap kali kena stroke daya ingatnya makin turun. Tanda-tanda lainnya mungkin seperti orang stroke pada umumnya, ada cadelnya, ada reronya, ada lemah setengah badan. Kemudian tipe yang lebih jarang, ada demensia frontotemporal. Ini biasanya terkena di usia muda, mungkin 40-50 tahun sudah mulai muncul demensianya. Yang terganggu khasnya adalah gangguannya di bahasa. Orang tadinya bisa berbicara dengan lancar, kok jadi makin lama bicaranya makin nggak nyambung, bicaranya makin susah, makin irit keluar kata-katanya. Atau perilakunya jadi menyimpang. Ada beberapa pasien yang jadi suka buka baju lari ke jalan. Atau jadi suka ngutil. Ngutil tuh kayak mencuri di toko swalayan misalkan. Padahal dulunya nggak pernah. Onsetnya sama, perlahan makin lama makin berat. Kemudian ada demensia Parkinson atau Lewy body. Ini biasa muncul contohnya pada pasien Parkinson yang sudah kira-kira 3-5 tahun. Yang terganggu terutama fungsi eksekutif, sama seperti pasien stroke. Dia sulit mengambil keputusan, sulit dalam membuat perencanaan. Ya. Salah satu yang khas, dia muncul halusinasi lihat. Keluarganya suka tiba-tiba, bukan tiba-tiba, keluarganya kalau kontrol itu datangnya, kenapa ya ayah saya itu sekarang suka kayak kesambet dok, ngelihatnya sesuatu yang enggak, ngelihat ada yang lari-lari di dalam rumah. Padahal nggak ada. Jadi memang itu halusinasi lihatnya yang membuat keluarga takut sehingga dibawa berobat. Ya. Dan ini pun makin lama makin berat. Ciri-cirinya ada tambahan seperti orang Parkinson pada umumnya. Jalannya kecil-kecil, tangannya mungkin goyang-goyang seperti ini. Jadi memang tipe-tipe demensia itu beda-beda. Kemudian ada dua memang yang paling sering seperti tadi, Alzheimer dan stroke sebagai penyebab demensia. Apa sih yang terjadi di otak kita? Pada pasien Alzheimer, di otak itu dirusak oleh adanya plak amiloid serta munculnya neurofibrillary tangle, sehingga sel-sel neuron di otak itu, sel-sel saraf di otak mengalami kematian, sehingga hubungan antara sel saraf yang satu dengan yang lain makin lama makin kurang baik, sehingga nanti otaknya makin lama makin menciut. Sebaliknya pada pasien stroke, terjadi gangguan peredaran darah di otak. Entah dia stroke perdarahan, pecah pembuluh darah di otak, atau stroke yang iskemik, atau tersumbat aliran darah sehingga aliran darah ke otak terganggu, ada bagian jaringan otak yang tidak kebagian suplai darah, mengalami kematian jaringan. Begitu ada kerusakan kematian jaringan di otak, maka bisa muncul demensia. Ada juga ternyata demensia yang kita bilang reversible. Dia bisa agak membaik. Contohnya kalau disebabkan oleh zat alkohol. Kalau kita perbaiki orangnya, mau mengurangi konsumsi alkohol, kadang-kadang dia daya ingatnya bisa membaik. Ada pasien-pasien katakanlah dengan tumor atau infeksi otak, meningitis, gitu, sering dengar. Itu juga kalau kita obati, daya ingatnya ada yang bisa membaik. Pasien dengan gangguan psikiatrik, depresi berat atau depresi ringan, kalau kita perbaiki, kadang-kadang dia bisa daya ingatnya kembali lebih baik. Demensia yang lain-lain, ini penyakit yang amat jarang. Pernah tahun kira-kira 1990 atau 2000-an awal mungkin ada penyakit sapi gila, itu memburuk dengan sangat cepat, bahkan menimbulkan kematian. Dan yang sekarang fenomena yang sering ditemukan malah ada AIDS, HIV. HIV demensia kompleks itu ditemukan pada orang-orang usia muda.
banyak pasien yang berusia 20-30 tahun tapi sudah mengalami gangguan daya ingat akibat HIV atau ADC ini. Ya. Kita masuk ke bahasan ketiga, faktor risiko. Faktor risiko itu apa sih? Banyak nggak? Ternyata faktor risiko itu ada, saya coba bagi menjadi yang tidak bisa kita apa-apakan, tidak bisa kita modifikasi, dengan yang bisa kita modifikasi. Yang nggak bisa dimodifikasi, contohnya genetik. Ada beberapa orang yang kalau memang ada gennya, itu kemungkinan terkena demensianya tinggi. Tapi ya memang nggak bisa diapa-apakan, kalau memang gennya sudah begitu ya sudah. Kemudian usia, seperti tadi yang saya katakan, semakin tinggi usianya semakin bertambah, resiko terkena demensianya akan semakin tinggi. Dan jenis kelamin, biasanya memang di usia yang bertambah lanjut, seringkali wanita lebih mudah terkena khususnya Alzheimer. Ya. Kemudian faktor resiko yang bisa kita modifikasi, kita akan lebih fokus ke yang bisa dimodifikasi. Aktivitas fisik dan sosial. Kurangnya aktivitas fisik dan sosial itu faktor risiko terjadinya demensia. Mungkin ini nanti bisa lebih dibahas di topik yang kedua oleh Dr. Arvin, bagaimana cara kita meningkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga supaya risiko kita terkena demensia bisa berkurang. Rokok juga, alkohol, ya itu masih bisa kita modifikasi kalau kita kurangi, mudah-mudahan risiko demensianya berkurang. Kemudian pendidikan. Ada penelitian yang mengatakan semakin tinggi pendidikan, maka resiko demensia kita juga akan menurun. Kemudian ada beberapa penyakit yang memang meningkatkan resiko demensia atau penyakit yang kita sebut komorbid, contohnya hipertensi, diabetes atau kencing manis. Ya, itu kalau kita kontrol teratur, obat diminum teratur, atau dietnya bagus, misalkan, itu mudah-mudahan resiko demensianya bisa kita kurangi. Body mass index, BMI itu body mass index atau indeks massa tubuh, obesitas dan sebagainya. Kalau kita bisa kontrol, mudah-mudahan resiko demensia juga berkurang. Nah, bagaimana sih cara kita mendiagnosis demensia? Bisa melalui gejala dan tandanya. Ya. Ini kenapa saya kasih warna kuning? Karena ini adalah inti dari pembicaraan kita hari ini. Karena ini seminar awam, yang akan kita bahas adalah gejala dan tanda demensia yang bisa kita pakai untuk deteksi dini demensia untuk diri kita sendiri, saudara kita, ayah, ibu, kakek, nenek, mungkin tetangga dan saudara. Ya. Kemudian bisa juga melalui tes memori, imaging otak, dan laboratorium. Tapi memang poin kedua dan ketiga ini, kalau boleh dikatakan, mungkin kita bisa serahkan kepada tenaga medis, karena memang perlu keahlian khusus. Kalau gejala dan tanda, bahkan orang awam pun kami ajari supaya bisa deteksi dini. Ya. Dengan mendeteksi dini gejala dan tanda, nantinya bisa segera berobat ke dokter sehingga bisa dicari solusinya. Nah, deteksi dini gejala dan tanda demensia, kita mau mengenal 10 tanda yang memang digaungkan oleh Alzheimer Association dan Alzheimer Indonesia. Yang pertama, gangguan daya ingat. Seringkali gangguan daya ingat ini memang menonjol. Biasanya orang demensia itu sukanya bertanya berkali-kali. Atau mengulang cerita, itu lagi yang diceritakan. Dulu nenek waktu zaman perjuangan kerjanya begini. Gak berapa lama dia cerita lagi, itu dulu nenek waktu zaman perjuangan begini. Atau nanya gini, hari ini hari apa ya? Hari Kamis, Bu. Oh iya. Jadi gak lama dia nanya lagi, hari ini hari apa ya? Ibu kan udah dikasih tahu tadi, hari Kamis. Oh iya. Hari ini hari apa ya? Terus sehari itu bisa nanya 20-30 kali sampai keluarganya stres berat karena nanyanya itu lagi. Ya. Itu adalah ciri khas demensia. Jika Anda punya keluarga yang memang selalu bertanya berkali-kali, berulang-ulang, itu lagi yang ditanyakan, hati-hati.
mungkin ini sudah gejala awal. Kemudian dia menjadi sulit fokus. Dulunya dia jago masak. Sekarang kok masakannya rasanya hambar. Sekarang kok bikin masakan nggak kelar-kelar. Bikin nasi goreng aja 3 jam nggak beres misalkan. Bikin masakan kok sekarang asin sekali. Kenapa? Iya, soalnya udah dikasih garam, terus dia tinggal bentar, udah dikasih garam belum ya? Tambahin lagi deh. Tinggal bentar, dikasih garam belum ya? Tambahin lagi deh. Asin luar biasa. Karena dia nggak fokus. Lupa, padahal dulunya bisa enak sekali masakannya buka catering. Sekarang masakannya bisa nggak kemakan. Kemudian dia sulit melakukan kegiatan yang familiar. Dulu katakanlah si ibu ini jago sekali bikin pembukuan keuangan, ngitungnya hebat. Sekarang kok antara pemasukan pengeluaran nggak matching-matching. Semuanya kok jadinya rugi terus, keluar masuk uangnya nggak sesuai. Ini nggak kelar-kelar, jadi nggak tahu kemana misalkan. Jadi sesuatu yang dia bisa, jadi tidak bisa. Kemudian disorientasi. Disorientasi kita bisa bedakan disorientasi waktu dan disorientasi tempat. Kadang-kadang dia misalkan saya mau beli bubur keluar rumah. Tapi 3 jam nggak pulang. Kenapa? Ternyata dari tukang bubur jalan pulang ke rumah. Padahal tukang buburnya deket, cuma jarak 10 menit di gerobak deket rumah. Nggak bisa mencari jalan pulang. Itu disorientasi tempat. Di jalan daerah rumah yang familiar, dia tidak bisa pulang. Ini yang sering kali menyebabkan kita sering kali dapat pesan di WA, di Facebook, pesan berantai itu. Dicari orang hilang. Baju terakhir warna biru, ini foto terakhir, umur sekian-sekian, bila ditemukan tolong hubungi keluarga. Begini. Karena tidak bisa menemukan jalan pulang. Disorientasi tempat. Atau dia disorientasi waktu. Di saat tengah malam buta, pakai jas rapi, pakai bawa tas, mau kemana Pak? Ke kantor. Kenapa dia lupa kalau dia sudah pensiun? Yang ada di ingatan dia adalah saya masih kerja, masih aktif. Ya. Jadi memang ada beberapa hal yang dia lupa. Sulit memahami visual spasial. Kadang-kadang ini beberapa orang yang demensia, contohnya agak gila, atau misalkan kayaknya ada yang ngirim dok, masa ngomong sendiri di depan kaca. Sebetulnya bukan. Dia kesulitan mengenali wajah. Misalkan di depan cermin dia kira wajahnya si ibu mirip dengan ibunya zaman dulu yang sudah almarhum misalkan. Jadi dia ngomong, dia lihat di wajah di cermin itu dia anggap sebagai ibunya. Dia ngomong sama ibunya. Yang di cermin dia lihat kok kayak Komar Kamit menjawab. Jadi akhirnya dia komunikasi dengan ibunya di cermin. Atau seperti di gambar ini. Zaman dulu, tahun dulu orang makan pakai tangan nih. Begini. Tiba-tiba sama si anak, ayo Bu kita makan stik. Dikasih sendok, nggak ada sendok kalau stik, dikasih garpu dengan pisau. Si ibu bingung, gimana nih cara pakainya? Biasanya makan pakai tangan, nggak bisa. Ini adanya garpu, pisau, garpu, pisau. Dia cuma liatin aja, ini nggak bisa makannya. Ya, jadi memang ada hal-hal yang sulit dia pahami. Kemudian ada gangguan berkomunikasi. Dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Kadang-kadang dia bisa, yang ada di pikirannya dia nyambung, tapi diungkapkan keluar kata-kata susah. Ini loh, dia udah nunjuk jam tangan yang ada di tangannya, tapi ini dia sebut jam dinding. Atau ada sejawat saya yang keluarganya bilang, itu loh, aduh keluarga saya gimana ya, dia mau cerita, mau bilang, itu loh, tolong ambil di kulkas ada buah yang warna merah, yang ada bintik-bintik hitamnya, yang ada sisiknya, itu tolong ambil buahnya. Kita semua keluarganya paham itu maksudnya buah naga, tapi kata-kata buah naganya tidak keluar. Jadi dia sulit mengungkapkan kata-kata, tapi dia jabarkan deskripsi bendanya dengan baik. Kadang-kadang itu gangguan komunikasi pada orang dengan demensia.
Kemudian dia mulai menaruh barang tidak pada tempatnya. Jadi seringkali orang demensia itu sering kehilangan barang. Benda-bendanya benda-benda kecil, uang, perhiasan, kunci, kan benda-benda nggak penting ya istilahnya, penting tapi nggak penting tapi penting. Kunci rumah hilang, jam tangan, kacamata hilang. Jadi semua orang di rumah tuh dituduh sebagai pencuri. Asisten rumah tangga pencuri, tukang sayur depan rumah lewat itu kayaknya nyuri uang saya hilang, perhiasan saya nggak ketemu, semua dituduh mencuri. Akibatnya semua asisten rumah tangga nggak ada yang betah satupun. Ya, padahal sebetulnya dia lupa taruh, dia nggak ingat taruh di mana. Suatu saat kalau pasti cari ya ketemu orang, sebetulnya nggak ada yang ngambil. Salah membuat keputusan yang kedelapan. Kadang-kadang ini misalkan dia belanja ke tukang sayur, harga barangnya 10.000, dia bayar pakai 10.000, dia tidak minta kembalian. Kalau buat tukang sayur, aduh, alhamdulillah ini rezeki luar biasa. Terima kasih si ibu ini supaya dapat berkat dari Yang Maha Kuasa. Tapi begitu sampai rumah, si ibu jerit-jerit, uang saya 100.000 ada yang ngambil. Siapa ini malingnya? Padahal dia yang kasih ke tukang sayur, dia tidak ingat. Di rumah ribut sendiri. Padahal dia yang salah dalam membuat keputusan. Ya. Kemudian dia mulai menarik diri dari pergaulan. Dulunya dia sering ikut katakanlah arisan keluarga, arisan SMA, arisan pertemuan macam-macam, mungkin ikut pengajian, mungkin ikut pertemuan lingkungan dan sebagainya. Jadi ini sekarang sudah mulai tidak mau. Ya. Mungkin karena gangguan berbahasanya, mungkin dia enggan bertemu dengan orang baru dan sebagainya. Kemudian dia mulai muncul perubahan perilaku dan kepribadian. Dia bisa meledak-ledak marah tiba-tiba, atau dia bisa apatis, diem saja. Ditanya cuma senyum, diem saja. Jadi memang tipenya bisa bermacam-macam. Bisa ke sisi suatu sisi yang meledak-ledak, pukul, marah, cakar, cubit. Ada sisi lain yang memang dia menarik diri dan betul-betul responnya berkurang. Ya. Ini perubahan perilaku dan kepribadian. Biasanya justru orang-orang kalau sudah sampai ke tahap yang 10 ini baru dibawa berobat. Karena keluarganya angkat tangan kalau sudah sampai di sini. Ya, jadi kalau sudah sampai tahap yang 10 ini, yang perubahan perilaku dan kepribadian, biasanya mereka dengan sigap bawa ke dokter untuk, dok, ini kenapa ya? Mulai muncul halusinasi, kenapa ya? Mulai nggak tidur-tidur, kenapa ya? Mulai makanan dilempar-lempar semua misalkan. Mulai BAB di mana-mana. Jadi ini yang membuat mereka berobat ke dokter. Padahal gejala dan tandanya, deteksi dininya bisa dari 1 sampai 10. Kalau kita bisa mulai peka dari gejala-gejala yang hilang barang, mengulang-ulang pertanyaan, mulai orang jangan sampai dia udah hilang, nggak ketemu, nggak bisa pulang, itu baru heboh, itu kita bisa atasi. Ya. Bila ditemukan gejala-gejala di atas, hubungi dokter, bawa berobat. Kita bisa lakukan lanjut seperti yang tadi tahapannya untuk diagnosis, tes memori, imaging, lab. Ya. Kemudian Anda bisa mengikuti support group. Contohnya Alzheimer Indonesia. Alzheimer Indonesia itu sudah 10 tahun loh ada di Indonesia, 1 dekade bersama Alzi. Kalau saya tidak tahu yang hadir di sini apakah semua dari Bandung atau ada yang dari luar kota. Kalau di Bandung kami ada Alzi Bandung. Anda bisa follow Instagram Alzi Bandung. Biasanya acara-acara seperti ini, seminar awam segala kami posting di Alzi Bandung. Jadi Anda bisa ikut atau bisa ikut ke WA group kalau memang berminat. Bisa mendapatkan tips dan info seputar demensia dan pelatihan caregiver. Atau bila ada di kota lain bisa ikut di Instagram atau website di Alzi Indonesia. Kemudian apakah demensia itu bisa disembuhkan? Sebetulnya ada Izin tadi. Dokter Novelin, Ya? waktunya 2 menit lagi Oke, Dokter cukup dong. Novelin. Ya, apakah Ya, demensia bisa makasih. disembuhkan? Sebetulnya ada demensia yang reversible tadi. Dia bisa membaik kalau kita bisa deteksi dengan cepat. Contohnya yang kalau orang depresi. Kita koreksi depresinya, nanti daya ingatnya bisa membaik. Tapi kalau tipe dia Alzheimer, terapi itu bertujuan untuk memperlambat progresivitas karena belum ada obat untuk menyembuhkan kalau Alzheimer.
Kalau kita lihat grafik di atas, sebetulnya grafik untuk Alzheimer tuh yang warna merah. Dia akan terus makin lama makin progresif, makin menurun, sehingga pada satu titik pasien akan bedridden. Tapi kalau kita melakukan terapi, mudah-mudahan kondisi memang akan makin menurun, tapi lebih landai, garisnya akan menjadi yang warna biru. Ya. Kemudian kalau kita segera deteksi dini, kita berikan terapi yang non farmakologis untuk memperlambat perjalanan penyakit. Misalkan diberi latihan daya ingat, ya, terapi-terapi kognisi. Kemudian juga bisa diberikan terapi farmakologis. Ada beberapa obat yang memang sudah beredar di pasaran Indonesia. Yang warna kuning adalah obat-obat yang baru diluncurkan tapi belum masuk di Indonesia. Golongan monoklonal antibody. Ini ada yang baru GRACE 6 Juli 2023. Obat-obat ini baru ada di luar negeri. Ya mungkin di Amerika, di Eropa. Di kita terus terang belum ada. Tapi memang ya mudah-mudahan suatu saat bisa masuk ke Indonesia. Tujuan pengobatannya jadi apa? Jadi untuk mempertahankan kemandirian atau kemampuan melakukan aktivitas harian, serta mengatasi masalah sosial yang berpotensi muncul. Seperti tadi, hilang, nggak bisa pulang, kemudian gaduh gelisah, ya itu yang kita bisa harapkan bisa dicegah kalau kita bisa melakukan deteksi dini. Yang terakhir, bagaimana sih cara kita mencegahnya? Kita bisa lakukan menjaga kesehatan jantung, karena jantung juga salah satu faktor risiko untuk terjadinya stroke misalkan. Ya, kemudian kita harus tetap aktif. Mungkin nanti ini bisa masuk ke Dr. Alvin. Bagaimana caranya tetap aktif dengan olahraga? Periksa pendengaran kita, karena dikatakan gangguan pendengaran faktor risiko untuk terjadinya demensia juga. Kemudian kita harus terhubung dengan sesama secara sosial, misalkan ikut aktivitas sosial, terhubung dengan keluarga, menghindari terjadinya cedera kepala, misalkan kalau pakai naik motor pakai helm, jangan sampai jatuh misalkan ya. Melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai untuk merangsang kognisi. Misalkan bisa mendengarkan musik, bisa misalkan melukis kalau yang suka, bisa apapun aktivitas yang kita sukai, masak kayak bersih-bersih rumah, mau apapun aktivitasnya asal dia bisa merangsang fungsi otak itu bisa bagus untuk mencegah demensia. Juga diet yang sehat itu juga membantu demensia, mencegah demensia. Ada 5 kebiasaan yang bisa mencegah demensia, antara lain mengurangi alkohol, mengurangi rokok, diet yang sehat, mencegah obesitas, kemudian olahraga teratur. Dikatakan ini bisa menurunkan resiko demensia 60% dan menurunkan resiko diabetes, serangan jantung dan stroke sekitar 70%. Ini adalah hasil studi selama 35 tahun terhadap 2.235 peserta penelitian. Jadi memang ini cukup penting untuk dilakukan supaya kita bisa mencegah demensia. Sebagai kesimpulan, Alzheimer sebetulnya adalah bagian dari demensia. Dan deteksi dini itu sangat penting. Kita harus ingat tadi ada 10 tanda dan gejala demensia. Dan kita harus kalau bisa memang melakukan terapi sejak awal muncul gejala. Dan tujuan dari pencegahan demensia sejak dini itu supaya kita bisa melakukan koreksi faktor risiko yang tadi bisa dimodifikasi, kita melakukan diet yang sehat, serta aktivitas yang bisa membantu fungsi otak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jangan maklum dengan pikun. Mungkin demikian, Dr. Lucy. Wah, terima kasih Dr. Novelin. Ini paparan yang sangat menarik dan sangat-sangat jelas. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang Alzheimer ya. Kita tahan dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat. Kita masuk dulu ke dalam topik yang kedua ya yang akan dibawakan oleh Dr. Alvin Wiharja, SPKO dan MMRS mengenai kurangi risiko demensia dengan olahraga. Ya, ini tambah menarik lagi ya, bagaimana kita bisa mencegah nanti mengurangi risiko demensia. Mengurangi risiko demensia ini dengan salah satunya dengan olahraga. Nah, Dr. Alvin, silakan waktunya Dr. Alvin, paparannya.
Selamat pagi Dokter Lucy dan juga teman-teman semua. Hari ini kita akan coba berdiskusi tentang menurunkan resiko dari demensia. Izin saya coba share screen. Oke, apa Saya sudah mengingatkan terlihat? lagi waktunya 30 menit, Dokter Afin. Siap. Sorry. Iya, siap dok. Oke, ya hari ini kita berdiskusi mengenai kurangi resiko demensia dengan olahraga. Bagaimana sih sebenarnya resiko demensia dengan olahraga itu sendiri? Kalau kita lihat ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Novelin banyak bahwa otak kita memiliki peranan penting untuk melakukan suatu uh, tindakan pengambilan keputusan, mengingat untuk daya ingat serta dalam bahasa. Nah, secara garis besar mungkin ini gambar yang apa ya, yang awam yang bisa kita bandingkan antara apa sih yang terjadi pada otak kita ketika ada keadaan Alzheimer dan juga yang uh, healthy atau yang sehat, di mana kalau yang Alzheimer ukurannya sudah mengecil seperti ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dan kita. Mohon maaf, ini Dokter Afin, apa slide-nya sepertinya Ada hilang ya? trouble ya. Ada trouble ya? Kita tunggu ya, sahabat-sahabat ALSI. Sabar. Sebentar akan masuk lagi Dokter Afin. Nah, silakan. Suaranya masih mute, Dokter Alvin. Dokter Alvin, Bu Febe bisa tolong ini suara Dokter Alvin? Udah saya coba unmute sebentar. Keluar dulu sebentar kayaknya ya. Iya. Biar lagi. Oke. Ditunggu dulu. Atau dok kita mau pemaparan sebentar yang Debo itu gimana dok? Eh, boleh eh, paparan tentang Debo dulu, silakan. Bu Feby, sambil Boleh. nunggu Dokter Alvin siap ya, sahabat Alsi, kita dengarkan ini satu aplikasi dari PT Esai ya. Ini menarik juga ya. Kita tunggu sambil Dokter Alvin mempersiapkan lagi masuk kembali. Silakan, Bu Feby. Baik, Dokter Lucy terima kasih. Nah, ini saya izin share screen. Ada sedikit hitam-hitamnya ya, box ini tuh sebentar. Nah,
ini tuh aplikasi Debo. Sorry, saya nggak usah ini deh ya. Nah, kalau misalnya di sini cukup terlihat, di sini ada yang namanya Debo. Debo itu sebenarnya semacam WA gitu, WA yang kita bisa tanya banyak hal gitu tentang demensia ke Debo ini. Nah, ini seperti kayak artificial intelligence yang dibuat oleh SI terkait demensia. Nama WA-nya ini 08212285 6270. Jadi bisa di WA ke sini, nanti akan ada jawaban seperti ini. Jadi halo, terus nanti akan dijawab Demensia Bot atau Debo. Selamat datang, saya adalah Debo. Gitu. Nanti minta registrasi untuk di save nomor kita, terus ketika sudah nanti terima kasih sudah mendaftar. Nanti akan ditampilkan menu. Menunya apa saja, misalnya ini apa itu demensia, penyebab penyakit demensia itu apa, mengenal demensia Alzheimer, hoax seputar demensia, saran dan lain-lain. Ada kuisnya juga gitu ya, menarik. Bahkan ada pemeriksaan AD8, ini pemeriksaan salah satu deteksi dini demensia ya Dokter Novelin. Nah, kalau misalnya kita sudah pilih nih, misalnya kita pilih satu, nanti akan ada keluar di sini informasi tentang demensia. Apa itu demensia? Ada penjelasannya, terus nanti kita disuruh masuk lagi ke nol, klik lagi nol itu biar masuk ke menu utama. Nanti di menu utama kita klik lagi angka yang menu yang mana yang kita ingin tahu. Misalnya saya klik 5. Saya penasaran nih tentang hoax seputar demensia Alzheimer. Nah, di sini ada nih hoax seputar demensia. Misalnya mitos 1, penyakit Alzheimer itu hanya terjadi pada orang tua. Nah, faktanya tadi udah dijelaskan juga ya sama Dokter Novelin, ada yang onset demensia. Kayak gitu. Jadi ini menarik banget untuk teman-teman di sini yang punya keluarga yang mungkin kayaknya agak-agak khawatirnya indikasinya kayak pikun, terus ingin tahu tentang demensia lebih banyak karena tadi mungkin sudah dengar ya tapi pemaparannya tapi agak-agak lupa, boleh eh, coba WA di Debo ini. Kayak gitu, Dokter Lucy, dari saya paling sekian. Ini Terima terkait kasih Bu Febi. Bisa tolong nomor itu dituliskan di chat supaya mudah nanti sahabat Alsi siap, mencatatnya ya. siap, siap, Ya, siap. Oke, terima terima kasih. Sementara masih nunggu, teman-teman Selamat ada pagi, yang Dok. bertanya tentang ini. Ini udah Nah, datang lagi sudah Dokter muncul Alvin. Debo? Dokter Alvin. Ya, Udah ada Dokter Alvin O- ya. sudah muncul. Oke, terima kasih Dokter Alvin. Yuk, Mohon maaf silakan rekan-rekan paparan tadi sempat selanjutnya. siap. Mohon maaf tadi sempat terputus. Oke, kita masuk ke materi lanjutan materinya bahwa sebenarnya tadi sudah sempat disampaikan bahwa faktor risiko dari Alzheimer ada yang dapat dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Oke, yang tidak dapat dirubah misalnya seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik yang tadi sudah disampaikan. Yang dapat diubah ini banyaknya tentang pola hidup, gaya hidup, serta nutrisi, serta masalah kesehatan yang progresnya semakin lama bisa semakin turun. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada satu videonya cukup menarik, boleh kita lihat bersama-sama. Ada dua bagian, ada satu yang memang hidupnya aktif di sebelah kiri, dan ada satu yang hidupnya memang mungkin kurang aktif. Suaranya bisa keluar nggak Dokter Alvin? Atau memang Oke, ini ya, tidak ada suara? hanya, oh iya, suaranya memang kayaknya belum tersambungkan dok, tapi ini bisa kita lihat bahwa ada pilihan hidup, bagaimana kita bisa menghabiskan hidup kita dengan cara mengaktifkan gaya hidup supaya bisa jadi lebih baik. Oke, jadi memang kalau kita lihat sebenarnya untuk menjadi wellness atau menjadi baik itu ekspensif atau mahal atau enggak sebenarnya itu
dengan cara mengobati itu dengan cara mencegah itu akan lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan mengobati. Oke, kalau kita lihat evolusi manusia, kita bisa lihat bahwa manusia dari zaman dulu kita sangat aktif dan belum ada teknologi-teknologi seperti sekarang. Kalau sekarang saya mau pesan makan aja, zaman dulu keluar kalau mau beli makan keluar aktivitas dulu, nyetir dulu, berjalan ke tempat beli makanan. Kalau sekarang semudah dari ujung jempol aja. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat aplikasi-aplikasi, makanannya sebentar udah datang. Itu membuat hidup sebenarnya menjadi lebih gampang, tetapi aktivitas fisik menjadi kurang, tepatnya seperti itu. Sehingga itu evolusi yang tetap dikampanyekan bahwa kita tetap harus hidup aktif walaupun dengan semua kemudahan-kemudahan dari uh, teknologi dan juga kecanggihan yang ada saat ini. Seperti diketahui bahwa melakukan aktivitas fisik itu rekomendasinya sekitar 60 menit per harinya untuk dapat dilakukan. Tentunya aktivitas fisik tujuannya juga untuk menguatkan fungsi jantung. Selain itu, dia juga dapat mengeluarkan serotonin yang dapat membuat perasaan menjadi lebih senang, lebih tenang. Berikut adalah beberapa manfaat latihan fisik yang dilakukan secara teratur. Kita bisa mendapatkan resiko jantung turun 40%, resiko stroke turun 27%, angka kejadian diabetes turun hingga 50%. Dia sama halnya dengan hipertensi, mengurangi resiko kematian akibat kanker, bahkan aktivitas fisik bermanfaat untuk rekurensi kanker payudara sebanyak 60%. Kita bisa mengurangi resiko penyakit Alzheimer bahkan 30% dan mengurangi depresi akibat perilaku atau terapi obat. Nah, kalau kita lihat ada beberapa protokol, ada beberapa program exercise di mana dengan melakukan latihan fisik ini dari Finalex, studi yang dari ini ada program yang dari dokter Teguh di Hovi di Bali juga punya ada beberapa bagian yang seperti ini bahwa dengan aktivitas fisik akan mengurangi dari social health cost dan juga mengurangi resiko dari jatuh. Kalau kita lihat di sini, kalau dengan cara mencegahnya sendiri, terdapat resiko penurunan dari biaya. Ini juga untuk dari angka jatuh yang tadi sama, bahwa 50% angka kejadiannya akan menurun. Kalau kita lihat latihannya bagaimana sih sebenarnya latihan pada Alzheimer, di sini latihan fisik dengan juga uh, akan dengan meningkatkan latihan fisik, volume otak juga akan meningkat. Kalau volume latihan fisiknya berturun, volume otak juga akan menurun. Di sini berhubungan dengan zat-zat yang efektif untuk istilahnya memperbaiki sistem syaraf, di mana zat-zat ini uh, ada yang tidak bisa melewati selaput otak atau blood-brain barrier. Dengan olahraga, konsentrasinya dia akan dikurangi sehingga dia bisa masuk ke dalam otak dan memperbaiki sistem syarafnya tersebut. Berikut adalah rekomendasi latihan fisiknya, aktivitas fisik aerobik intensitas sedang. Di sini yang disarankan dapat dilakukan 150 menit per minggu atau minimal 30 menit per harinya selama 5 hari dalam seminggu. Kalau dia intensitasnya tinggi, itu disarankan bisa durasinya sebanyak 75 menit per minggunya. Dan juga jangan lupa kalau sudah melakukan latihan fisik aerobik, lakukan latihan fisik untuk kekuatan otot yang melibatkan otot-otot besar minimal 2 kali seminggu. Kemudian menentukan latihan fisik bagaimana sih caranya, intensitasnya kita bisa berpegangan pada denyut nadi, di mana denyut nadi yang disarankan adalah 67% hingga 76% denyut nadi maksimal,
Dan juga kalau misalnya targetnya adalah intensitas sedang, tepatnya seperti itu. Intensitas sedang, kalau misalnya kita dengan melakukan talk test masih dapat bicara atau mengucapkan kata tanpa terengah-engah atau tidak dapat bernyanyi. Persepsi mungkin di sekitar 6 sampai 5 sampai 6 dari skala 1 sampai 10. Kemudian jangan lupa juga ini adalah rangkaian untuk melakukan olahraga atau latihan fisik yang baik, lakukan pemanasan dengan cara bisa melakukan stretching statis 10 sampai 15 hitungan, kemudian lakukan latihan inti yaitu latihan aerobik atau kardiorespiratory, anaerob dan latihan weight training, kemudian selalu diikuti dengan latihan pendinginan atau cooling down dengan cara melakukan stretching 10 sampai 15 menit hitungan. Gaya hidup aktif juga penting. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengurangi waktu inaktif, misalnya terlalu banyak duduk di depan layar atau tidur. Jadi cobalah untuk bergerak dengan memberi jeda duduk seperti 2 sampai 3 jam, terus kemudian kan biasakan jalan kaki, misalnya ke tempat makan atau ke tempat yang kita tuju. Uh, ini ada beberapa program yang dapat dilakukan, dan ini apabila sudah demensia apa yang harus dilakukan. Misalnya tergantung stadium nih. Dari tadi ada 7 stadium. Tiap stadium punya uh, karakteristik masing-masing, harus disesuaikan. Semakin intinya memberikan ke aktivitas fisik yang sesuai akan meningkatkan kualitas hidup sehingga akan memperlambat progresif. Dan mulailah dari sekarang, karena tidak ada kata terlambat untuk semua penanganan dari demensia dan untuk gaya hidup yang aktif. Demikian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan maklum dengan pikun. Saya kembalikan kepada Dr. Lucy. Wah, terima kasih sekali Dokter Alvin. Menarik juga ini ya, menambah, melengkapi wawasan kita tentang Alzheimer dan mengurangi resikonya. Nah, sahabat Alsi, sebelum kita masuk ke acara tanya jawab, kita foto bersama dulu ya, supaya saling mengenal. Silakan, tolong kameranya di-on-kan. Kita foto bersama dulu. Bu Febi bisa tolong siap-siap fotokan. Boleh, ditunggu sebentar. Oke, kita akan berfoto bersama sebentar. Ayo, ini cuma belum semua on cam nih. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau ada foto-fotonya nanti siapa tahu bertemu di mana kita kenal ya. Oke, baik. Kita mulai foto ya di Belum, 2 belum slide. Bu Febi belum nih. Oh, belum. Silakan nih, Belum kita nih, tunggu dulu masih ya. banyak yang belum on cam. Please. Oke, boleh. Silakan. Wajahnya aja nggak apa-apa, nggak sampai kelihatan. Mungkin ada yang bajunya sedang di mana begitu ya. Boleh wajahnya saja. Oke, sudah. Dokter Lucy, kita foto saja. Iya nih. Oke, ya Ini siap ada Bu 2 Febi. slide. Saya nggak tahu ibu para hadirin ini ada di slide keberapa, jadi kita senyum aja terus ya. Oke, ini di slide saya yang Iya, pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebentar. Nah, sebentar. Nah, oke. Sekarang slide yang kedua. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, sudah Dokter Lucy dan semuanya. Terima kasih banyak. oke. Terima kasih Bu Febi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam cara tanya jawab ya. Karena yang masuk di Q&A ini sudah duluan, kita mulai dengan pertanyaan yang di Q&A ya. Nanti teman-teman yang lain siap-siap kalau mau raise hand ya. Nah, yang pertama ini. Siap ya Dokter Novelin dengan Dokter Alvin.
Ya dong. Pertanyaan pertama dari Ibu Evelyn, ya. Tanya Dok Novela. Satu, Dok, bagaimana deteksi awal demensia frontotemporal? Kemudian faktor apa penyebabnya? Jika sudah ada resiko, bagaimana penanganannya? Misalnya, obat atau terapi lainnya. Yang kedua, Dok, saya masih bingung tentang reversible demensia. Bagaimana penanganannya? Silakan, Dokter Novlin. Terima kasih atas pertanyaannya tadi Bu Evelyn ya. Maksud dan tujuan kita adalah hari ini adalah untuk mencoba mendeteksi dini tanda dan gejala demensia secara umum. Tidak perlu kita mencoba mendiagnosis sendiri ya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kecuali kalau memang yang hadir hari ini ada tenaga kesehatan, mangga silakan. Boleh dibaca-baca lagi tentang masing-masing tadi tipe-tipe demensia. Tapi kalau yang hadir kebetulan dari awam, saya nggak tahu tadi ini Bu Evelyn ini dari awam apakah tenaga kesehatan atau bukan. Tapi kalau misalkan ini dari awam sebetulnya tidak perlu sampai Saya saya caregiver, dokter. caregiver. Dokter, saya caregiver. Plus saya senang ngikutin tentang medis gitu. Jadi saya mau nanya detail, kalau bisa dokter jelaskan sedikit ya. Terima kasih dokter. Oke, Bu Evelyn. Oke, sebetulnya bukan apa-apa. Kalau kita berusaha mendiagnosis sendiri, takutnya salah. Karena memang mendiagnosis demensia itu kompleks. Mendiagnosis demensia seperti tadi saya katakan tahapannya banyak. Ada dengan tanda dan gejala, ada dengan tadi perlu imaging, perlu lab, perlu tes memori. Jadi memang tahapannya panjang. Kita tidak bisa mengandalkan satu modalitas saja untuk mendiagnosis demensia. Minimal kalau kita mau mendiagnosis dini, yang kami pentingkan di sini pada seminar awam hari ini adalah tadi 10 tanda dan gejala. Biasanya pada semua tipe demensia, 10 tanda dan gejala ini ada. Tidak perlu ke 10-10-nya ada, tapi biasanya dari 10 ini pasti ada yang di mereka tuh pasti ada. Bisa aja hanya muncul yang mengulang-ulang pertanyaan, bisa saja gangguan perilakunya yang mencolok. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang frontotemporal demensia, maka biasanya yang menonjol gangguannya pada pasien tersebut adalah gangguan berbahasa. Yang terganggu kayak tadi, bicara menerangkan jam tangan nggak bisa, misalkan. Mau mencari kata-kata buah menerangkan nggak bisa. Makin lama kata-kata dia makin nggak keru-keruan, makin omongannya makin ngalor ngidur ngelantur kemana-mana. Diajak ngomong kemana-mana kayak orang, maaf ya, kayak orang gila. Atau misalkan seperti tadi, perilakunya yang amburadul. Perilakunya, saya punya pasien frontotemporal demensia itu betul seperti itu, BAB di mana-mana di dalam rumah. Kemudian dia bisa lari ke jalan, buka baju telanjang bulat, betul-betul lari ke jalan begitu. Seperti orang betul-betul keluarganya sampai bolak-balik bawa ke rumah sakit jiwa waktu itu. Kemudian bisa juga ada pasien lain yang hobinya jadi ngutil, ngambil barang di misalkan swalayan dekat rumah, atau jadi judi. Dia jadi dulunya nggak pernah, tapi begitu di usia tertentu dia mulai muncul judi terus nonstop misalkan. Itu muncul perilaku yang tidak seharusnya ada, tapi muncul begitu terus. Bagaimana cara kita membedakan dengan apakah dia memang gangguan jiwa murni dan sebagainya? Seperti tadi, kita perlu tes memori, kita perlu imaging, lab, dan sebagainya. Nanti baru kita bisa memastikan, oh betul, ini ternyata dia adalah pasien dengan frontotemporal demensia. Nah, jika tadi sudah terdiagnosis, bagaimana cara kita memberikan terapi? Terus terang, untuk frontotemporal demensia, sampai saat ini sayangnya dia bersifat kronik progresif. Belum ada obat untuk menyembuhkan. Penyebabnya apa? Sampai saat ini belum terlalu jelas apa, tapi memang faktor genetik berperan. Ada beberapa gen yang memang bila ditemukan itu memang kemungkinan dia mengalami frontotemporal demensia cukup besar.
Jadi memang terus terang kalau di diagnosisnya frontotemporal demensia yang bisa kita berikan untuk pasien adalah terapi-terapi simptomatik. Misalkan kalau dia gaduh gelisah atau kalau misalkan dia keluhannya sesuai keluhan. Kalau dia ada keluhan tertentu itu yang kita obati. Tapi kalau untuk demensianya sendiri sampai saat ini belum ada obatnya untuk frontotemporal demensia. Itu. Mungkin itu tadi ya, Dokter Lucy pertanyaannya. Soalnya tadi kayaknya cukup panjang. Sama tadi tentang apa? Reversible demensia. Oke. Kalau reversible demensia, Bu Evelyn, itu sebetulnya penyebabnya banyak. Jadi terapinya tergantung penyebab. Maka itu penting bagi kita untuk bisa mendeteksi dini dulu. Oh, ini kayaknya ada tanda gejala demensia. Bawa dulu berobat. Biarkan nanti dari tenaga medis, dokter menentukan dulu, oke, ini ada nih gejalanya. Karena demensia itu kalau bagi kami ada diferensial diagnosis atau diagnosis banding. Kita masih harus membedakan, mungkin saja ini bagi orang awam gejalanya mirip dengan demensia, tapi bagi kami, oh ternyata ini bukan demensia. Ini kita bilang delirium atau confused, bingung, ternyata penyebabnya lain. Gejalanya mungkin mirip. Ada beberapa kelainan yang memang bisa diobati. Dan bisa juga, oh ternyata seperti tadi, oh ini gejala demensianya muncul karena meningitis. Kalau kita obati meningitisnya radang selaput otaknya, nanti dia membaik. Oh ternyata sesudah diteliti pasien ini ada depresinya. Kita obati depresinya, nanti dia membaik. Jadi terapi untuk demensia yang reversible tergantung kita ketemu penyebab demensianya apa. Tidak semua demensia reversible, tapi tidak semua demensia juga irreversible. Tergantung apa penyebabnya. Ingat tadi demensia itu payung besar. Di bawahnya, di dalamnya itu banyak sekali penyebabnya. Begitu kita ketemu deteksi dini, oh ini ada nih dari 10 tanda dan gejala ini ada nih orang ini kayaknya ciri-ciri tanda gejala demensia, bawa dulu berobat. Biarkan dia dideteksi, betul nggak dia demensia, tipenya yang mana, kira-kira, karena tipenya banyak. Siapa tahu dia termasuk yang reversible. Kalau diobati, bisa membaik. Tergantung apapun penyebab dari yang reversible tadi. Mungkin begitu dari saya, Dr. Lucy. Mudah-mudahan bisa menjawab buat Ibu Evelyn. Masih Terima kasih, di-mute? dokter. Oke. Ya, terima kasih Dokter Evelyn. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya kebutuhan dari Bu Evelyn. Karena Dokter Alvin ada keperluan, jadi kita masuk ke pertanyaan Dokter Alvin dulu ya. Boleh, boleh. Ini dari Bu Evelyn juga ya. Dok, olahraga apa yang cocok untuk orang yang belum dan sudah terkena demensia? Pertanyaan kedua, apakah ini ginkgo biloba maksudnya ginkgo biloba bagus untuk perkembangan otak? Yang ketiga, apakah bisa memberikan video tentang senam otak? Wow, ini yang satu dan kedua dulu ya. Untuk videonya nanti Dokter Yus kali ya. Itu dulu dok, Dokter Alvin. Nampaknya sedang kelempar lagi ya, dok. Oh, kelempar Oh gitu. lagi ya. Mungkin Kalau bisa gitu kita dibantu dikontak oleh Bu Feby ya, Dokter Alvinnya nanti kalau udah masuk lagi baru dijawab. Mungkin gitu ya, Dok? Sekarang ke iya, dokter Pelin kita dulu. kembali lagi. Iya, kembali Dokter Novelin lagi ya, Dok. Nah, Dok, saya masih bingung. Oh, itu tadi sudah ya. Yang ketiga, apakah ada makro dan mikronutrien yang baik untuk orang-orang agar memperlambat demensia? Oke. Gitu, Dokter Novelin. Bu Evelyn ya, oke. Bu Evelyn ini antusias sekali. Terima kasih nih, Bu Evelyn. Sebetulnya Bu Evelyn untuk membahas diet itu kita perlu satu sesi Zoom sendiri. Karena kita pernah mengadakan seminar dulu begitu ya, Dokter Lucy, khusus satu sesi untuk diet saja. Jadi sebetulnya diet itu menarik secara singkat ya, ada beberapa tipe macam diet yang kita memang sarankan untuk orang-orang yang masih sehat mencegah demensia, misalkan contoh diet Mediterranean,
Mungkin Ibu bisa lihat. Di situ ada komposisinya. Itu bentuk seperti piramid yang di dasar tetap istilahnya karbohidrat lebih banyak daripada daging merah, katakanlah ya. Grain, ya kalau kita mungkin seperti nasi dan sebagainya. Kemudian sayur, baru kemudian mungkin makanan yang unggas. Daging merah itu paling atas, paling sedikit jumlah. Buah-buahan, sayur tuh lebih banyak dibandingkan daging-dagingan. Kemudian ikan tuh boleh banyak. Nah, mungkin itu karbohidrat, protein, lemak sedikit. Nah, kemudian mikronutrien itu banyak juga dibahas, misalkan kita yang sering-sering dibutuhkan kita tuh katakanlah vitamin B12, mungkin juga ada yang mengatakan kita butuh zat-zat seperti zinc, magnesium dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa hal yang memang nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Tapi memang kalau ingin lebih mendalam bagi yang tertarik, misalkan ini ada beberapa yang memang tidak akan cukup kalau memang dibahas di sesi singkat tanya jawab seperti ini. Mungkin kita bisa buka di sesi-sesi selanjutnya khusus untuk diet misalkan, atau seperti tadi yang minta video apa istilahnya video senam dan sebagainya. Ya, sebetulnya kalau dari Bapak Ibu yang hadir hari ini ada yang tertarik bisa juga masuk ke akunnya YouTube-nya Alzi Bandung. Ada seminar-seminar kami yang terdahulu bisa diakses gratis, silakan. Itu ada seminar khusus tentang diet, kemudian seminar yang ada video senamnya khusus. Jadi silakan kalau memang mau lihat acara seminar yang lampau, atau mungkin nanti ke depan juga kita bisa buat dengan topik-topik yang memang cukup luas yang bisa dipakai untuk jadi topik berikut. Mungkin begitu, Dokter Lucy. Ya, terima kasih Dokter Novelin. Ya. Dokter Novelin going bagus Ini PR banget. lagi ya buat Terima kasih. Alsi Bandung. Ya, terima kasih Bu Evelyn. PR nih buat Alsi Bandung nih, ada topik yang diinginkan oleh sahabat Alsi. Mudah-mudahan nanti ke depan ya. Pertanyaan berikut Dokter Novelin dari Hovi Club, Dokter Satria. Selamat pagi Dokter Novelin. Ada member kami perempuan, 84 tahun, demensia ringan sedang. Tetapi beliau masih aktif mengurus bisnisnya. Kadang saat beraktivitas di klub masih mengontrol karyawannya. Apa sebaiknya yang harus dilakukan untuk pendampingannya? Terkadang keluarga menyarankan kami untuk mengalihkan beliau tidak mengurus bisnisnya lagi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kami memiliki member ODD, sama ini dari Dokter Satria ya. Dengan perubahan perilaku dan kepribadian seperti marah-marah, agresif, sering mengepalkan tangan, ingin memukul orang, dan rasa ingin cepat mati. Apakah hal-hal tersebut bisa dikatakan sebagai kegawat daruratan kejiwaan? Bagaimana penata laksanaannya? Silakan Dokter Novrin. Terima kasih atas pertanyaannya Dokter Satria. Dokter Satria ini juga udah sering ikut ya Dok. Terima kasih banyak Dok atas pertanyaan. Kita coba bahas satu-satu mungkin ya. Yang pertama yang tadi perempuan 84 tahun ya, demensia ringan sedang tetapi masih aktif mengurus bisnis. Itu menurut saya baik sekali. Jangan dihalangi, jangan di stop. Semakin dia tidak ada aktivitas, daya ingatnya akan turun semakin cepat. Tapi memang kalau namanya mengurus bisnis, untuk orang demensia juga ada risiko ya. Mungkin saja dia salah mengambil keputusan, bisnisnya hancur babak belur. Jadi kalau saran saya nomor 1, lakukan dulu tes memori yang adekuat. Seperti tadi, kalau kita sudah menegakkan diagnosis, sebetulnya kita harus cek memori. Dalam cek memori itu kita harus mengecek lengkap semua komponen fungsi kognisi. Komponen mana yang paling terganggu? Memorinya kah? Fungsi eksekutif kah? Bahasanya, visual spasial, kemudian emosi, itu semua kita cek satu persatu. Dalam mengurus bisnis, nomor 1 bahasa, kemudian fungsi eksekutif terutama yang harus dicek, karena dia harus planning,
perencanaan, dia harus mengambil keputusan dengan baik, kemudian kalkulasi juga harus dicek, kemampuan dia dalam berhitung dan sebagainya. Ini semua harus diperiksa. Kalau ternyata dia mengalami gangguan dalam aspek-aspek seperti ini, bukan berarti dia tadi di stop total dalam memimpin bisnis, diperbolehkan. Tapi jadi kayak ada pemimpin bayangan kalau saran saya nanti. Jadi apapun yang disarankan si ibu ini mungkin nanti harus ada keluarganya yang dia suka. Siapa mungkin anaknya, cucunya, atau siapapun yang dia suka. Kalau yang dia nggak suka, nanti seperti kayak perintah dia dibantah oleh orang lain. Yang dia suka supaya kalaupun ternyata perintahnya dianggap salah, itu dibujuk si ibunya. Supaya dia mau berubah pikiran. Tapi kalau ternyata dia hasil tesnya yang tadi semua itu baik, bahasa, memori, fungsi eksekutifnya semua masih baik, sebetulnya nggak ada masalah. Ada orang yang memang masih bisa, kalau demensianya masih ringan segala macam, dia masih bisa memimpin cukup lama. Atau mungkin memang memimpinnya jadi seperti statusnya saja, misalkan direktur, tapi memang yang menjalankan di bawahnya anak cucu dan sebagainya. Tapi ya dilihat dulu kemampuan dia, fungsi luhurnya, fungsi kognisinya, penurunannya sampai saat ini masih sejauh apa. Kalau tidak dilakukan itu, kita sulit menentukan apakah dia masih capable dalam memimpin suatu perusahaan atau tidak. Hal-hal seperti ini adalah seperti tugas yang kami lakukan, mungkin ya Dokter Yustiani, kalau kita misalkan ditugaskan untuk mengetes orang untuk pilkada, katakanlah, jadi tes seperti fit, unfit, apakah dia cocok untuk menjadi pemimpin dan sebagainya, ya sama. Ini juga apakah dia cocok untuk memimpin suatu perusahaan, fit atau unfit, ini pasien ini harus dicek dulu fungsi kognisinya. Kemudian untuk pasien yang berikut yang memiliki perubahan perilaku dan kepribadian, marah-marah, agresif, sering mengepalkan tangan, memukul, ingin cepat mati. Kegawat daruratan kejiwaan. Mungkin ini sedikit kurang tepat kalau saya menjawab. Mungkin kalau kegawat daruratan kejiwaan lebih tepat kalau sejawat dari bagian psikiatri yang menjawab. Tapi saya bantu coba jawab ya, Dokter Satria, mudah-mudahan nggak melenceng. Setahu saya, dari gaduh gelisahnya orang demensia atau kita bilang BPSD, Behavioral and Psychological Symptom of Dementia, itu ada beberapa yang memang kita harus cepat. Agresif itu belum terlalu urgent kecuali dia satu berusaha melukai diri sendiri atau orang lain, dan kedua dia memang ada upaya bunuh diri. Rasa ingin bunuh dirinya ini yang harus kita kaji lebih lanjut. Rasa ingin bunuh dirinya seperti apa, penyebabnya apa, apakah dia ngomong doang atau memang sudah ada upaya. Yang harus kita hati-hati adalah apakah memang dia sudah sempat mau menusuk diri sendiri atau memang mau menusuk orang lain, apakah memang ada upaya menyakiti diri sendiri, gantung diri atau misalkan menyayat diri sendiri dan sebagainya, itu yang harus dicek. Kalau memang ada, saran saya ini memang harus segera dikonsulkan ke sejawat psikiatri, betul itu suatu kegawatan psikiatri. Tapi bila memang tidak ada, agresi, misalkan sering mengepalkan tangan, memukul, itu salah satu bentuk rasa tidak nyaman pada pasien demensia. Belum tentu suatu kegawat daruratan atau apa, tapi kita harus kaji ketidaknyamanannya itu karena apa penyebabnya. Ini gampang-gampang susah, karena kadang-kadang pada orang demensia, seperti tadi ada gangguan bicara, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan secara tepat. Mungkin dia kepanasan, tapi dia nggak bisa bilang, dia nggak bisa, pokoknya dia merasa nggak nyaman, akhirnya dia pukul. Padahal penyebab dia mukul itu gara-gara dia cuma satu, dia kepanasan. Atau dia ngedengar suara orang bising, ditaruh di suasana yang istilahnya, saya nggak tahu di Coffee Club mungkin apakah pas lagi itu lagi rame atau banyak orang, dia nggak suka, atau ini bukan rumah saya, ini asing, saya tidak suka dibawa ke tempat yang asing yang bukan rumah saya nggak suka, pukul, dia marah. Atau misalkan nahan kencing, sederhana, cuma problemnya cuma begitu, nahan kencing, WC-nya tidak sama dengan WC di rumah saya yang pengen kencing tapi saya nggak bisa. Hanya hal sepele pada orang ODD bisa membuat dia marah besar. Jadi
nomor satu dikaji dulu kira-kira pada saat dia marah sebelumnya ada peristiwa apa. Karena mengkaji itu pun kayaknya kita butuh waktu panjang kalau memang mencari penyebabnya sulit. Jadi memang mungkin saran saya itu dulu, dicari dulu. Penata laksananya tergantung penyebabnya. Mungkin sedikit dari saya demikian, Dokter Lucy. Ya, terima kasih Dokter Novlin. Nah, Sama-sama, Dok. pertanyaan untuk Dokter Alvin. Dokter Alvin sudah masuk ya. Dokter Alvin, satu dari Ibu Evelyn juga nih ya. Dok, olahraga apa yang cocok untuk orang yang belum dan yang sudah terkena demensia? Kemudian, apakah ginkgo biloba bagus untuk perkembangan otak? Itu. Kemudian sekalian aja ya, Dokter Alvin. Dari Siap, Dokter Dok. Satria juga nih. Selamat pagi dok, apa kabar? Nah, untuk latihan fisik, aerobik atau latihan beban, yang mana yang lebih dominan diberikan untuk ODD? Begitu Dokter Alvin. Siap. Terima kasih, Dokter Lucy. Suaranya terdengar, Dok. Jelas Terdengar, Dok. dok. Siap. Pertama, untuk pertanyaan dari Ibu Evelyn mengenai olahraga yang sesuai. Pertama, olahraga yang sesuai itu eh, kita akan kejar di olahraga kardio dulu atau olahraga aerobik. Artinya olahraga yang dominan untuk jantungnya berdetak sehingga kita bisa menggunakan patokan detak jantung sebagai acuan untuk menargetkan intensitas sedang. Jadi misalnya olahraga kardio itu seperti berjalan pagi, bersepeda, atau berenang. Tapi dipastikan kondisinya aman untuk ODD yang akan menjalani hal tersebut. Dan itu berguna juga untuk latihan, untuk program pencegahan. Kemudian uh, untuk ginkgo biloba sendiri mungkin izin saya kurang uh, menguasai mengenai nutrisi. Mungkin nanti ada pengalaman dari Dokter Novelin misalnya mengenai hal tersebut. Takutnya itu di luar kompetensi saya dan saya kurang memahami dan kurang menguasai mengenai asupan nutrisi dengan varian ginkgo biloba seperti itu dok. Terus kemudian untuk pertanyaan dari Dokter Teguh, ya dok, pertanyaan sangat bagus nih mengenai uh, latihan apa yang sebaiknya diambil terlebih dahulu. Memang disarankan pertama adalah latihan kardiovaskular, dok, yaitu latihan kardio atau latihan aerobik. Namun pada kondisi tertentu, kalau misalnya ODD-nya mengalami kelemahan otot atau sulit bergerak, latihan kekuatan didahulukan untuk dapat membuat ototnya menjadi kuat sehingga nanti pada akhirnya latihan kardio itu bisa dijalankan dengan optimal. Jadi ketika latihan kardio itu nggak bisa dilakukan di awal, boleh ditambahkan dengan latihan diawali dengan latihan kekuatan atau latihan strengthening itu sendiri. Nah, kalau bicara latihan strengthening, bagusnya seperti apa? Bagusnya kapan saja? Mungkin jawabannya itu bisa dilakukan secara rutin, setidaknya 2 kali seminggu atau bahkan bisa 3 sampai 4 kali dengan target otot yang sesuai. Misalnya kalau resiko jatuhnya tinggi, berarti kita akan menguatkan otot-otot tungkai bawah yang dia gunakan untuk berjalan sekaligus dikombinasikan dengan latihan keseimbangannya. Karena pada lansia atau pada ODD resiko jatuh pastinya akan meningkat. Latihannya biasanya dikombinasikan bukan hanya latihan kekuatan tapi juga ada latihan keseimbangan. Seperti itu, Dokter Lucy. Ya, terima kasih Dokter Alvin. Ada satu lagi dari Dokter Satria juga nih. Member senior kami lebih banyak punya keluhan nyeri persendian dan tulang. Bagaimana cara memberikan KIE agar para member senior khususnya ODD mau melakukan aktivitas latihan fisik? Silakan Oh, Dokter Alvin. terima kasih, Dokter Lucy. Nah, untuk kondisi seperti ini biasanya dipastikan dulu bahwa nyerinya terkontrol, dok. Jadi
mungkin bisa dianalisis melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, data pemeriksaan penunjang apa penyebab dari nyeri sendinya tersebut. Karena nyeri sendi kan sebenarnya banyak sih faktornya. Memang dominannya pada orang tua adalah osteoartritis, sehingga medikamentosa atau obat-obatan menjadi peranan penting untuk mengontrol nyeri tersebut. Tetapi jangan lupa, kalau kita hanya mengontrol gejalanya saja, tetapi tidak penyebabnya dan faktor resikonya, pastinya akan berkelanjutan atau bergantung pada obat tersebut. Nah, selama menjalani terapi atau medikamentosa yang ada, itu tetap diberikan latihan kekuatan, latihan yang targetnya adalah menambah massa otot tungkai dengan intensitas yang rendah, yang dapat ditolerir oleh ODD tersebut. Nanti pada akhirnya kekuatan otot pasti akan meningkat dan nyeri dapat terkontrol, dok. Kurang lebih seperti itu, dokter. Ya, terima kasih Dokter Alvin. Mungkin dari eh, Zoom ini ada yang ingin langsung bertanya, silakan, silakan unmute dan raise hand, boleh. Adakah? Tadi mungkin Bu Lucy yang mengenai ginkgo, Dokter Novelin mungkin akan memberikan. Oh, oke. Oh iya, Tadi Dokter ya Novlin. ginkgo Iya, biloba, iya. oke. Untuk yang tadi ginkgo biloba, tadi siapa yang nanya? Bu Evelyn ya? Eh, Eh, betul, kalau ginkgo tadi biloba, Bu Evelyn, ya, ginkgo iya biloba juga betul, memang Bu bisa Evelyn. membantu untuk daya ingat, bisa sebagai pencegahan, bisa sebagai terapi untuk demensia yang stadium awal. Sebetulnya memang sudah ada penelitiannya. Tapi memang kalau untuk terapi demensia yang stadium awal itu memang dosisnya yang tinggi. Tidak semua ginkgo biloba yang ada di pasaran bisa dipakai. Biasanya kita pakai yang dosisnya besar. Kita pakai yang 240 biasanya miligram. Jadi memang bisa diberikan untuk pasien-pasien dengan gangguan daya ingat atau demensia, betul. Bisa Bu diberikan ginkgo biloba. Ini kalau dari saya demikian, Dokter. Oke, Dok. Dok, kalau Citicoline Ya, juga bagus ya, Dok? Boleh, Bu, nggak masalah. Untuk Oh, oke. pasien-pasien yang katakanlah terkena stroke dengan gangguan daya ingat juga biasanya itu diberikan. Dia memperbaiki regenerasi jaringan saraf yang rusak sebetulnya. Siap, Dokter. Sehat selalu. Ya, sehat Ibu. ya, terima kasih Dokter Novlin. Ada pertanyaan lagi nih, sepertinya untuk Dokter Alvin. Bagaimana cara membuat ODD yang malas gerak bisa beraktivitas? Mau diajak sulit sekali. Nah, bagaimana Dok? Atau Itu dari Dokter Novlin juga boleh dua-duanya. Itu tantangan yang sangat besar, Dokter Rusi. Karena memang istilahnya ketika bergerak aktif itu seperti olahraga sih, preference. Kalau nggak suka dilakukan, biasanya nggak akan dilakukan sama sekali. Sehingga biasanya kita menerapkan strategi mencari sesuatu yang familiar atau sesuatu yang disukai oleh ODD, sehingga dia tidak merasa asing dan kita coba untuk mengajak dia bergerak melalui sesuatu yang familiar itu. Misalnya seperti musik kesukaan, misalnya seperti olahraga yang disukai atau tempat yang disukai. Ketika dia nyaman, kita akan lebih mudah untuk memotivasi dia untuk bergerak. Mungkin ada tambahan dari sejawat yang lain. Ya, Ya, mungkin terima dari kasih saya Dokter juga Alvin. setuju Dokter sih Novlin. tadi Dokter Lucy bahwa untuk ODD yang susah bergerak, malas bergerak itu kayak anak kecil harus dibujuk kalau susah makan ya. Jadi istilahnya kita harus satu mungkin jangan cuma suruh ODD-nya olahraga ya nggak akan mau. Kita harus olahraga bareng. Caregiver-nya harus ikut olahraga juga bersama-sama. Kadang-kadang mereka sukanya meniru. Jadi dia meniru gerakan kita. Kita gerak apa dia ngikut. Kalau cuma disuruh dia sendiri biasanya nggak mau. Itu satu. Kedua, kita samarkan seperti tadi, apakah disuruh dengar musik ada tepuk tangannya, ada dansanya, ada gerakannya, atau cuma istilah olahraganya, walaupun seperti tadi yang dikatakan Dokter Alvin, ada aerobik, ada peregangan dan sebagainya, tapi kalau dia susah sekali, kalau yang stadiumnya udah berat, kadang-kadang nggak bisa nangkep, cuma sekedar lempar tangkap bola, atau tendang-tendang bola ke tembok, istilahnya, buat dia itu sudah sedikit
ada olahraganya, atau disamarkan menjadi aktivitas-aktivitas lain, misalkan pakai apa ya, selendang atau apa, tarik-tarikan lah istilahnya. Jadi seperti kita buat dirubah menjadi bentuk lain yang buat dia benda-bendanya tidak asing, membuat dia mau melakukan itu. Karena kalau pakai benda-benda yang istilah kayak treadmill gitu, apa benda apa ini saya nggak tahu, itu kan lebih sulit masuknya kalau ke ODD begitu mungkin. Ya, terima kasih Dr. Novlin. Memang menarik ya bagaimana menangani ODD ini ya, banyak cara dan harus berinovasi terus kali ya. Kita harus membuat orang ODD ini senang dengan sesuatu aktivitas maupun yang lainnya ya. Terima kasih Dr. Novlin, Dr. Alvin. Beberapa pertanyaan sudah dijawab, sudah banyak dan sangat menarik semuanya ini. Ada juga permintaan untuk apa ya, materi-materi yang atau video yang meminta untuk diberikan ya. Nanti mungkin dari Mbak pengurus Febi ALSI ya, akan ya. dari Mbak Febi mungkin nanti. Ya, dari Mbak Feby nanti yang akan kontak ya. Sebetulnya di IG juga bisa dilihat ya, ada Alsi yang beberapa video juga ada sudah ditayangkan gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dilihat lagi, bisa bermanfaat buat kita semua ya. Demikian, kalau ada pertanyaan lagi, satu lagi dari peserta yang di Zoom bisa langsung. Nah, kalau tidak ada, mungkin tiba saatnya juga kita akhiri pertemuan kita. Tadi mengenai Debo juga sudah dipaparkan. Silakan nanti Bapak Ibu, sahabat Alsi bisa mendownload sehingga kalau ada pertanyaan langsung itu juga eh, bisa menjawab ya. Dan jangan lupa, ALSI ini akan senantiasa memberikan informasi atau seminar-seminar yang bermanfaat. Silakan ikuti IG-nya, FB-nya ya. Kalau ada seminar atau webinar, nanti kita infokan juga. Biasanya kita melakukan seminar itu free, gratis ya. Dan berencana juga nanti akan ada kegiatan onsite gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Nanti Dokter Yus akan koordinir dulu untuk semua acara-acara ini ya. Mungkin sebagai penutup Dokter Yus ingin memberikan sepatah dua patah kata kembali. Dokter Yus silakan. Terima kasih Bu Lucy dan terima kasih para pembicara. Saya kira seminar ini berjalan sangat lancar, kemudian tanggapan dari para peserta juga baik sekali ya. Kita harapkan semua ini sangat bermanfaat, baik untuk pencegahan, baik untuk yang sudah mempunyai sebagai caregiver, jadi mempunyai keluarga yang sudah menderita demensia. Memang sulit mungkin ya dalam penata laksanaannya. Nah, di sini kita bersedia untuk membantu memberikan tips-tips untuk meringankan perawatan pada pasien dengan demensia ini. Dan kita harapkan juga mungkin yang hadir pada hari ini juga dapat memberikan pengalaman atau apa yang didengarnya ke teman lainnya atau kerabat lainnya ya, untuk memperingatkan tanda-tanda awal tadi ya. Karena kalau sudah lanjut akan ya sulit ya, walaupun bisa memperlambat, tapi kalau sudah lanjut ya sulit ya karena prosesnya sudah lewat. Nah, yang kedua juga mungkin tadi stigma tadi ya, bahwa pikun itu suatu bagian dari proses penuaan, bukan ya, itu suatu penyakit. Dan yang ketiga mungkin jangan malu kalau ada keluarga yang mengalami demensia. Bawalah berobat, jalankan apa yang dianjurkan oleh dokternya, terutama sosialisasi ya. Karena seringnya kalau pasien sudah sulit kendalikan memang itu oleh keluarganya, ya udah ditinggal biasanya ya, diberi caregiver, ditinggal di rumah.
Nah, sebetulnya itu akan mempercepat proses penurunannya ya. Sebaiknya tetap diajak bersosialisasi. Nah, dan mungkin pengobatan juga tetap dilanjutkan untuk mencegah tadi ya progresnya, karena makin progresif makin sulit sampai akhirnya mungkin sampai ke saat terakhirnya sudah tidak bisa komunikasi dan tidak bisa bergerak. Itu mungkin untuk keluarga lebih mudah untuk merawatnya ya, tapi kan kita juga sedih mungkin kalau melihat mereka sudah tergeletak saja, tidak bisa komunikasi dan lainnya. Jadi seperti dikatakan dalam tema tahun ini ya, never too early and never too late ya. Jadi kita jangan sampai terlambat untuk mengenal dan mencegah adanya demensia. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Yus. Demikian para sahabat ALSI, pertemuan kita kali ini ya, sungguh sangat menarik paparan dan tips-tipsnya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih, Ibu. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih Jumpa. Terima semuanya. kasih, Sampai jumpa. dokter. Sampai Terima jumpa. kasih untuk Yus. dokter-dokter. Lagi Dokter Yus. Dokter Yus. Tati Alipin. oh ya, Terima salam kasih. bertemu. Iya, Terima kasih. terima kasih, Dokter Yus. Nanti untuk materi Ya, akan Terima kasih sama-sama. semuanya. Jangan lupa ya, Assalamualaikum, link Bu share. Debi. Ya. Waalaikumsalam. dokter. Jangan lupa itu klik isi lembar kehadiran. Sudah, Bu. Makasih. Terima kasih banyak. Oke, kasih semuanya.